Ini jejak rekam yang juga harus kita munculkan bahwa di balik dinamika dan tantangan kelembagaan, di balik situasi pemilu dan pilkada yang di tahun yang sama, yang ini baru sekali, itu juga ada hal-hal yang ya pembelajaran dari masa lalu yang PSU-nya panjang, jadi sudah selesai sebelum setahun semua. Ada resiko, tetapi ini kan sudah menjadi tugas kita. Saya selalu bilang ke teman-teman KPU, nggak boleh mengeluh. Saya nggak pernah nyuruh teman-teman jadi anggota KPU misalnya. Anda daftar sendiri, kalau kemudian beban ini ya ini kita urai. Kalau kita diskusikan saja, kalau kita renungkan saja nggak selesai. Di awal 2026 ini, apakah KPU secara kelembagaan nantinya akan merekomendasikan kembali kepada DPR dan pemerintah agar pemilu nasional dan daerah dipisah untuk 2029 nanti? Jadi kami ini berharap pemilu ini kemudian membuat semua orang merasa pergantian kepemimpinan atau anggota dewan itu ya rutinitas 5 tahunan yang difahami seperti peristiwa yang oh iya memang kalau sudah 5 tahun waktunya pemilu dan seterusnya, edukasi semakin baik. Jadi nggak berangkat dari nol lagi gitu, setiap pemilu seakan-akan segala sesuatunya baru gitu, padahal ya setiap tahun kita udah pemilu gitu kan. Tapi gimana Mas? Trust isunya ini luar biasa sekarang. Kita bisa lihat di media sosial banyak sekali masyarakat yang sudahlah lebih memilih golput aja deh buat nanti 2029. Selamat datang di podcast Penjaga Harapan bersama saya Nuka Azita. Kita kembali lagi dalam ruang diskusi yang tidak hanya membahas terkait politik, tapi mencoba memahami bagaimana demokrasi dijaga, dirawat, dan dipertahankan di tengah berbagai tantangan zaman. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu 5 tahunan, demokrasi ini juga adalah tentang kepercayaan, integritas, dan juga keberanian untuk terus memperbaiki diri sebagai bangsa. Dan hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang pastinya memegang kemudi salah satu institusi paling penting dalam demokrasi di Indonesia. Lembaga yang bertugas memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan jujur dan juga adil. Dan saat ini sudah bersama saya Muhammad Afifuddin. Mas Afif, saya mau manggil gitu ya Mas. Apa kabar? Baik Mbak, Alhamdulillah. Nah, Mas Afif ini adalah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ya, Mbak Nuka. KPU ya, Mas. Berat pasti tantangannya. Tapi hari ini baik kabarnya? Baik sekali, alhamdulillah sehat sehingga bisa datang ke sini. Semangat pasti ya. Dan ini mari kita dengarkan. Saya mau mendengarkan tentang kisah, refleksi dan juga pandangan dari Mas Afif terkait demokrasi dan juga kepercayaan publik, trust isu di masyarakat. Sepertinya lagi tidak baik-baik saja nih Mas. Juga tentang gimana sih masa depan sistem pemilu di Indonesia. Tapi sebelum itu Mas, mungkin kan bisa dijelaskan dulu lah. Dulu Mas Afif sebelum menjadi ketua KPU, dengar-dengar kan aktif nih sebagai aktivis, bahkan sempat juga memegang jabatan di Bawaslu. Iya Mbak Nuka, sebelum saya di KPU memang sejak 99 itu sudah melakukan aktivitas pemantauan di TPS. Saat itu saya nggak tahu sebenarnya apa manfaat dari apa yang saya lakukan saat saya masih awal-awal masuk di kuliah itu. Jadi saat 99 sudah mulai mantau TPS. Waktu berjalan sampai kemudian saya jadi koordinator nasional JPPR, tapi sebelumnya pasti juga aktif di situ. Salah satu organisasi yang melakukan pemantauan pemilu sampai kemudian tahun 2017 ada seleksi KPU Bawaslu, saya daftar Bawaslu. Alhamdulillah masuk 5 tahun di Bawaslu, kemudian kemarin di 2022 daftar ke KPU, alhamdulillah masuk salah satu dari 7 yang menjadi anggota KPU, kemudian ada situasi yang akhirnya saya jadi ketua. Singkat ceritanya begitu. Tapi kalau untuk isu atau pekerjaan, aktivitas yang berhubungan dengan pemilu, pilkada sudah lama sekali. Nah ini kan Mas Afif ini kan mengambil alih posisi ketua KPU itu di tahun 2024.
Wah, itu lagi panas-panasnya kemarin pemilu Iya. kita. Nah, tepat di momen itu juga kan krusial banget ya. Turbulensinya lagi tinggi banget, Mas. Ini Iya. kalau bisa dibilang kapalnya lagi oleng. Iya. Gitu kan? Nah, saat itu secara personal deh, apa yang ada di pikiran dari Mas Afif untuk mengambil apa sih langkah pertama nih yang saya harus ban atau saya lakukan karena bisa memenangkan kapal KPU yang sedang lagi Iya. hot-hotnya isunya. Kalau mungkin istilahnya bukan mengambil alih ya, ada situasi yang mau tidak mau harus ada pengganti kan. Dari ketua KPU sebelumnya ada situasi yang dari yang ada ini harus ada satu yang jadi nakoda atau mengomandani lah dari sifat kelembagaan kolektif kolegial. Sehari setelah putusan itu maka kita ya berembuk ya, singkat cerita kita jadi ketua. Situasinya waktu itu pilpres sudah selesai tapi belum ada pelantikan. Yes. Pada beberapa bulan kemudian kita harus bersiap untuk pilkada serentak. Betul. Jadi kalau diistilahkan Mbak Anu ke situasi yang sangat krusial memang ya. Kira-kira kalau kapal ini ombaknya lagi besar sekali. Turbulensinya luar biasa. Iya, jadi orang mempertaruhkan bener nggak ini KPU bisa ngurusi pilkada dalam situasi saat ini yang seperti ini saat itu ya di awal 2025 kayaknya ya. Masuk 2025. Iya. Saya lupa. Tapi gonjang-ganjingnya dari 2024 itu gonjang-ganjing sudah lumayan panas. 22 tahun ya, saya pikir masih tahun. Jadi ya bareng-bareng aja. Jadi yang saya lakukan pertama datang ke banyak pihak untuk minta sinergi, minta koordinasi bahwa ini pilkada di depan mata harus kita selamatkan, apa-apa yang kurang dari KPU kita sinergiskan. Pada intinya semua estafet pekerjaan ini kita tanggung renteng bareng, baik di KPU maupun dengan mitra kami yang lain. Saya ingat banget saat itu saya langsung koordinasi sama Bawaslu, DKPP, kemudian Kemendagri dan banyak pihak, teman-teman wartawan gitu, untuk menjelaskan situasi kelembagaan ini bahwa kita siap untuk menghadapi tahapan pilkada. Alhamdulillah tahun lalu semua pilkada termasuk yang PSU sudah selesai, tidak sampai setahun pasca hari pelaksanaannya. Kalau mengacu pada pilkada sebelumnya, ada saja biasanya Mbak Anu ke daerah yang setelah pilkada itu lebih dari setahun nggak selesai. Ya. Nah, ini saya kira juga penting untuk kita catat, termasuk daerah-daerah yang biasa ada konflik, korban sampai meninggal, ada juga yang zero, misalnya kayak Aceh itu kan, alhamdulillah periode ini nggak ada korban meninggal. Ini jejak rekam yang juga harus kita munculkan bahwa di balik dinamika dan tantangan kelembagaan, di balik situasi pemilu dan pilkada yang di tahun yang sama, yang ini baru sekali, itu juga ada hal-hal yang ya pembelajaran dari masa lalu yang PSU-nya panjang, jadi sudah selesai sebelum setahun semua. Jadi rapi 100% sebelum setahun. Tapi kalau bisa dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya cukup berhasil Kak? Kalau secara waktu dan kesamaan tahapan nggak bisa dibandingkan karena pemilu serentak dan pilkada kan baru tahun Baru kemarin. ini ya. Jadi kalau Mas ke Afif. depan tidak ada lagi maka kemarin itu keserentakan pertama dan terakhir, gitu kan. Ini Mas Afif berarti ininya ya? Ya, jadi tergantung bagaimana para pemangku pembuat undang-undang nanti merumuskan keserentakan pemilu dan pilkadanya. Kalau kemudian dipisah lagi ya, maka yang kemarin yang pertama dan terakhir. Tapi akankah, kalau menurut Mas Afif, akan lanjut gak sih kayak gini? Akan ada lagi gak sih pemilu serentak yang mungkin kalau kita lihat ya, trust isu masyarakat ini kan lagi minim sekali, Mas. Prinsipnya Mbak Nuke satu hal, di setiap tahun dan tahapan pemilu ada tantangannya dan setiap periode itu pasti beda-beda. Nah, pemilu 2024 ini, keserentakan pertama ini memberi pesan bahwa ketika pelaksanaan pemilu dan pilkadanya di tahun yang sama, maka himpitan tahapannya terjadi. Jadi pada saat atau waktu yang sama, KPU ini misalnya di bulan Februari kalau nggak salah, atau Januari 2024, ketika pelaksanaan pemilunya di bulan April belum dilaksanakan, teman-teman juga sudah harus mengancang anggaran, pembahasan anggaran untuk pilkada 2024 yang akan dilaksanakan di November.
Jadi pada bulan yang sama tahapan pemilunya berjalan, tahapan pilkada mulai berjalan. Jadi ini himpitan ini yang jadi double gardan gitu ya, dua beban pada waktu yang sama. Ada resiko, tetapi ini kan sudah menjadi tugas kita. Saya selalu bilang ke teman-teman KPU, nggak boleh mengeluh. Saya nggak pernah nyuruh teman-teman jadi anggota KPU misalnya. Anda daftar sendiri. Kalau kemudian beban ini ya ini kita urai. Kalau kita diskusikan saja, kalau kita renungkan saja nggak selesai. Makanya kita hadapi saja, akhirnya berjalan aja. Ya memang berat. Kalau bohong, kalau saya dibilang nggak berat, nggak ada biasa aja bohong. Tantangannya besar sekali buat Mas Afif ya. Lihat aja profil picture handphone saya, nomor saya. Oh, belum punya saya. Ah ya nanti kita dorong batu itu. Itu sebenarnya tantangan beban. Iya. Merasa tantangan apa beban jadinya, Mas? Sebagian kawan itu notice itu terus itu. Emang berat ya jadi ketua KPU ya? gitu. Bebannya ya. Nah, ini apalagi kan evaluasi nih ya. Kita masuk ke topik. Kita mau evaluasi pemilu serentak kemarin. Apa just value tingginya seperti apa. Nah, ini kan kita sudah melewati sejarah besar ya, Mas. Alhamdulillah. Karena tadi Mas bilang kan ini pertama kalinya di Indonesia ada pemilu serentak. Ini kalau banyak orang nyebutnya tuh borongan, sistem borongan ini, kan yang terlalu mungkin melelahkan lah buat Mas Afif dan juga petugas lainnya. Tapi di awal 2026 ini, apakah KPU secara kelembagaan nantinya akan merekomendasikan kembali kepada DPR dan pemerintah agar pemilu nasional dan daerah dipisah untuk 2029 nanti? Yang pasti Mbak Nuka ada banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang harus juga diadaptasi pada satu sisi. Pada sisi yang lain KPU kalau dalam konteks diminta memberi masukan tentu kita akan berangkat dari pengalaman pengelolaan pemilu kita. Misalnya dulu di tahun 2019 karena kelelahan jajaran di TPS ketika melakukan penghitungan, rekapitulasi karena jumlah DPT yang lumayan besar saat itu, kita akhirnya kurangi jumlah DPT-nya jadi maksimal satu TPS cuma 300. Apa dampaknya? Maka kelelahan jajaran kita nggak seperti saat pemilu 2019. Artinya kita belajar dari pelaksanaan masa pemilu sebelumnya untuk pemilu yang kemarin. Termasuk keserentakan ini kan. Keserentakan ini kan situasinya kan nggak pernah dibayangkan. Ternyata kemudian tahapannya beririsan. Jadi kalau kita bilang keserentakan pemilu nggak bisa. Ansih bilang, oh April ini pelaksanaan pemilu, November pilkada. Seakan-akan, sudah. Padahal di antara April sampai November tahapan pemilunya juga belum selesai. Ada sengketa, ada penghitungan dan seterusnya. Ya kalau kita sih memberi perspektif dari sisi penyelenggaranya ya, kelelahannya, idealitasnya. Ya termasuk sistem pemilunya yang sekarang mungkin di DPR dan pemerintah sedang diancang bagaimana merumuskan rencana revisi undang-undang pemilu itu menjadi undang-undang pemilu yang semakin baik, semakin efektif. Gitu. Nah, ini kita berbicara kan juga ada rencana, saya dengar-dengar kalau nanti 2029 tidak ada lagi nih pemilihan secara langsung. Pemilihan umum secara langsung, balik lagi kayak zaman terdahulu yang DPR saja deh yang milih. Mas Afif melihatnya seperti apa? Kalau dari sisi aturan sampai sekarang aturannya belum berubah, jadi saya tidak bisa mengandai-andai untuk yang konteks ini. Begitu aturannya ada, maka doktrinnya KPU dan ini juga kewajibannya KPU ya ikut aturan itu. Sampai sekarang pembahasan terkait dengan undang-undang pilkadanya juga belum dilakukan. Bahkan undang-undang 7 yang mengatur soal pemilu juga baru berkutat meminta masukan para pakar dan seterusnya. Jadi kita belum bisa komentar soal itu karena belum ternormakan dalam undang-undang. Belum. Bisa. Ini ya mau ada dikit ke kepala Mas Afif ya. Misalkan itu terjadi, tugas KPU seperti apa nantinya? Nah itu juga pasti akan diatur oleh undang-undang. Kalau situasinya berubah, tugasnya seperti apa? Menunggu berarti ya? Pastinya situasinya begitu. Tapi harapan dari Mas Afif sendiri sebagai Ketua KPU sekarang, better serentak lagi atau dipisah? Sama aja sih. Yang penting kita ini berpikir bagaimana
demokrasi kita tumbuh, pemilu kita semakin kesini semakin baik ya gitu. Itu sih Mas ya. Karena banyak begini, diharapkan. nggak bisa juga semuanya diharapkan ansih dari KPU. Yes. Kita juga punya partai politik yang ini menjadi aktor penting sebenarnya, termasuk pemilih menjadi aktor penting, warga kita semua, dan komitmen bersama kita untuk memaknai bahwa pemilu sebagai mekanisme yang kita sepakati untuk apakah mengganti atau menyiapkan pemimpin-pemimpin kita, perwakilan-perwakilan kita. Jadi kami ini berharap pemilu ini kemudian membuat semua orang merasa pergantian kepemimpinan atau anggota dewan itu ya rutinitas 5 tahunan yang difahami seperti peristiwa yang oh iya memang kalau sudah 5 tahun waktunya pemilu dan seterusnya, edukasi semakin baik. Jadi nggak berangkat dari nol lagi gitu, setiap pemilu seakan-akan segala sesuatunya baru gitu. Padahal ya setiap tahun kita udah pemilu gitu kan. Nah itu kan dari sisi dari KPU, tapi kalau kita melihat dari sisi masyarakat, itu sebenarnya masyarakat juga ini faktor penting dalam menentukan keberhasilan pemilu 5 tahunan. Tapi gimana Mas? Trust isunya ini luar biasa sekarang. Kita bisa lihat di media sosial banyak sekali masyarakat yang sudahlah lebih memilih golput aja deh buat nanti 2029. Nah ini gimana nih? KPU menyikapi itu nantinya ke depannya seperti apa? Iya, kalau tantangan orang nggak mau menggunakan hak pilih setiap pemilu ada, bahkan di pemilu sebelumnya juga. Takutnya kan 2029 ini lebih banyak nih Mas, melihat tapi sekarang. Biasanya kalau tahun pemilu euforia semangat untuk terlibat juga tinggi kembali kok. Ada orang-orang yang katakanlah kapok Lombok apa gimana ya? Kapok karena kayak orang kapok makan makanan yang pedas itu kan juga nyandu, pingin lagi gitu. Sekarang kan. sih ngerasanya nggak mau ya. Seakan-akan nanti juga. Tapi belum tentu nih 5 tahun ke depan. Iya, apalagi kalau kemudian desain pemilu dan pengaturan sistem dan lain-lainnya semakin merangkum keinginan publik kan. Atau mungkin karena ada tokoh yang favorit maju mencalonkan. Karena banyak faktor, jadi tidak ansih KPU ini kan ya pelaksana penyelenggaranya saja gitu kan, yang di situ pasti harus diawasi semua pihak juga. Dan saya Mbak Nuke memang menyadari bahwa sensitivitas orang publik terhadap KPU ini sangat tinggi, sangat tinggi karena dia punya kewenangan yang juga sangat besar menentukan siapa yang menang dalam pemilu, menentukan siapa yang menjadi peserta pemilu, yang jadi DPR-nya, yang jadi DPD-nya. Sebenarnya tadi seperti Mas Afif bilang, beban ini nggak enteng ya Mas. Ya memang harus bareng-bareng aja lah. Tapi kan banyak sekali dihujat lain-lain tanpa masyarakat tuh tidak perlu tahu seperti apa kerjanya KPU. Tapi kan apa yang dilihat di mata langsung judge. Iya, lama-lama KPU nggak juga berhasil, tahu. KPU banyak membuat kecurangan dan lain-lain. Isu seperti itu gimana menepisnya, Mas? Kalau kemudian ada tuduhan itu kan harus dibuktikan, kan gitu. Siapa yang mendalilkan, dia yang buktikan. Kan situasi-situasi setiap pemilu pasti ada situasi orang yang katakanlah begini. Jumlah kursi DPR RI itu 580, tapi puluhan ribu calegnya. Artinya orang yang berpotensi kecewa, calegnya aja puluhan ribu, berapa tim suksesnya, ya kan? Orang kecewa lebih banyak ketimbang yang senang. Betul. Namanya juga kompetisi. Betul. Kursi presiden 1, calonnya 3. Secara matematik 2 kubu kecewa kan begitu, karena yang menang 1 kubu. Ya ini yang harus kita kelola bahwa ya nggak apa-apa kalau kemudian orang menyoal sengketa, menyoal hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, begitu persidangan, proses pembuktian diikuti semua, KPU sebagai pihak teradu, terlapor, kemudian memberikan keterangan, pemohon juga demikian, ahli dihadirkan, kemudian putusannya diketok, ya sudah kita hormati. Karena kita negara hukum. Yang penting saluran mekanisme orang tidak puas, orang merasa dizolimi, dicurangi itu ada, dan kemudian pembuktiannya dilakukan, putusan lembaga yang punya kewenangan itu kita hormati, misalnya Mahkamah Konstitusi.
Yes. Iya. Demokrasinya kita jaga banget. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong terkait sekarang kan digital ya. Mungkin Iya. Mas Afif pernah dengar dengan Sirekap dan juga e-voting. Oke. Teknologi Sirekap ini kan sempat menjadi perdebatan juga, Mas. Ya kan, kedepannya ini pasapnya teknologi digital dan juga AI, ini apakah visi KPU adalah untuk menyempurnakan Sirekap seperti apa sebagai alat bantu nantinya? Atau kita sebenarnya sedang bersiap menuju era e-voting atau pemungutan suara elektronik penuh di masa depan? Seperti apa prasyarat utamanya, Mas Afif? Ya kalau undang-undang sekarang sistem kayak Sirekap itu memang belum diatur. Ini malah kemauan KPU untuk mempercepat proses. Ini kaitannya dengan percepatan hasil bisa diketahui semua orang. Tetapi undang-undang kita mengatur bahwa yang namanya hasil resmi itu masih direkap berjenjang dari TPS, di kecamatan, di kabupaten. Jadi apapun yang ada di Sirekap harusnya kan sama persis dengan yang direkap berjenjang, dan hasil official atau resminya nanti ketika rekap nasional misalnya untuk presiden misalnya, ketika rekap di tingkat nasional sudah diputuskan, kalau ada masalah ya dicek di bawahnya. Yang di rekap nasional itu kan orang bisa menyoal. Nah, berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini memang kita kembangkan semua, termasuk sistem pendaftaran partai politik, SIPOL, sistem pendataan pemilih SIDALI, itu semuanya ada di KPU sekarang. Dan untuk periode ke depan ini partai-partai yang ada ini, Mbak Nuke, kita punya SIPOL yang diupdate terus. Jadi sampai sekarang kami ini punya database siapa saja pengurus partai A, siapa saja anggota-anggotanya yang itu bisa diupdate masing-masing partai per 6 bulan. Dan ini pertama kalinya. Misalnya Mbak Nuke ini ternyata dulu menjadi pengurus partai A. Kalau data itu nggak diperbarui, sampai sekarang Mbak Nuke pasti masih tercatat. Oh iya. Ya, berarti harus... itu hal baru yang nanti di pemilu ke depan akan menjadi apa ya, something new gitu. Bahwa sudah punya datanya KPU ini, tinggal kalau ada perubahan maka partainya yang merubah. Gitu. Ini sebelumnya belum ada. Inilah keunggulan sistem. Baru ini. Baru dipakai ini untuk pendaftaran partai yang kemudian nanti kita sendiri sudah punya sistemnya itu. Oke. Tapi kan kalau melihat dari kecanggihan AI sekarang, tidak takut riskan? Itu tantangan kita ke depan ini, selain hoax yang kemarin banyak, ke depan ini AI lebih artinya ini dua sisi mata uang atau dua sisi pisau ya. Kalau kita pakai untuk kebaikan dia bisa jadi kebaikan. Misalnya kita pakai sosialisasi, AI ini bisa menarik. Kemudian kalau dipakai untuk kejahatan juga bisa. Nah, persoalan kita adalah bagaimana edukasi, perimbangan, percepatan teknologi ini diimbangi dengan literasi atau edukasi terhadap publik. Sehingga misalnya kalau ada informasi, ada AI, ya kita ini jangan langsung mengiyakan, tetapi kita cek and recheck. Ini terjadi di kami, diserang banyak video, foto yang 100% itu AI. Tetapi jangankan kita yang ya hari-hari dengan isu pemilu, banyak orang yang bertitel guru besar, profesor, atau ya masyarakat kebanyakan juga itu langsung percaya seakan-akan semuanya informasi itu benar. Itu tantangan terbesarnya kan. Nanti tantangan baru ya di tahun pemilu ke depan itu diantaranya itu, selain antisipasi berita bohong, hoax itu juga masih. Dan juga nantinya kan mempengaruhi takutnya hasil dari pemilihan. Benar. Yang jumlahnya sekian karena ada AI ini bisa dirubah. Itu udah kita mulai rasakan di pemilu kemarin, meskipun semakin kesini semakin banyak kemiripan dan seterusnya. Satu sisi itu seperti apa itu Mas nanti Mas Afif dan tim mungkin mengantisipasi itu ke depannya? Ya kita harus sama-sama edukasi ke publik, terus bergandengan tangan dengan semua pihak termasuk platform. Nah platform ini kita harus ajak kerjasama. Itu karena banyak juga masyarakat kan yang belum melek digital, jadi mentah-mentah semua informasi. Betul. Iyakan saja, lagi-lagi nanti kena lagi, salahkan lagi, trust isu makin besar Mas. Iya, makanya ketika non tahapan kayak gini, kayak sekarang udah agak reda ini, kayak ada juga situasi kayak gini gitu kan, kita agak santai gitu kan. Itu sekarang lagi agak santai ya? Agak nafas agak ya? santai, agak nafas lah ya. Dibanding kemarin kan paling setahun kita kemarin diskusi internal untuk merumuskan rencana-rencana usulan perbaikan. Yes. Gitu. Kalau sebelumnya 24 jam kayak kurang, Mbak.
sehari itu tidak ada istirahat kayaknya Mas Afif. Ya kita, kalau saya datang itu biasanya saya orang pagi ya, 9 dari kantor, pulang itu ya jam 11, jam 12. Ya, itu unpredictable. Lebih marah, udah dini hari nggak pulang. Nah ini masalah satu lagi, masalah klasik yang biasanya kita hadapi di pemilu itu kan adalah daftar pemilih tetap. Ya. Banyak sekali data-data juga yang tidak valid. Nama yang sudah meninggal tapi masih ada. Mana? Yang periode ini mana? Banyak, ada juga. Masih ada juga. Coba dikasih ke saya. Nah, data-data di dekat perumahan saya tuh di Bekasi, Mas. Jadi waktu itu masih Iya, ada. sampaikan ke KPU, bener nggak betul. masih Iya, ada iya, gitu iya. kan? Nah, saat ini gimana nih KPU bisa mengoptimalkan sinergi data nantinya dengan Kemendagri, dalam negeri. Nah, biar nggak ada lagi nih yang tadi saya bilang, loh kok ini orangnya sudah meninggal tapi datanya masih bisa untuk milih kan gitu. Data kita memang dari Dagri, dari Dukcapil. Awal-awal ada Sidali, mungkin isu yang tadi Mbak Nuge sampaikan banyak. Periode kemarin masih nggak banyak tuh protes ke saya. Mungkin nggak banyak tapi masih ada. Ya namanya orang meninggal, Mbak, hari ini kecelakaan hilang kurang satu jumlah orang gitu loh. Maksud saya kita harus proporsional dengan berapa ratus juta orang. Kalau kemudian masalahnya itu berapa persen, masa kita anggap itu 100%? Kan begitu juga. Berarti itu minusnya di mana? Kurang telitinya di mananya? Enggak, kalau mereka kemudian nggak tercatat masih bisa milih kok, ada mekanismenya kok. Kalau di awal Sidale boleh dicek, ya memang iya mungkin. Saya belum jadi KPU waktu itu. Tapi periode ini banyak sekali perubahan soal akurasi data. Jadi Sidale adalah sistem pertama di antara yang dipunyai KPU. Jadi udah matang duluan. Nah sekarang Sirekap nih kan. Nanti pada saatnya Sirekap juga akan matang seperti Sidale ini. Jadi ada step-step perkembangan sistem ini kita pakai dan bagaimana warga atau pemilih mengakrabinya gitu loh. Bagaimana dulu itu katanya Sidali nggak bisa mendeteksi kegandaan, sekarang bisa gitu kan. Namanya sistem kan dikembangkan, ada kurangnya diperbaiki, dan ya yang namanya data hidup ya pasti ada pergeseran. Di mana sih yang persoalan data ini tidak ada masalah? Data penduduk, data kematian orang. Tapi kan kita tidak untuk mencari segala jenis kelemahan, tetapi kita cari jalan keluar. Oh, kalau ada orang kok kemudian belum tercatat sebagai pemilih, ya ada mekanisme pemilih tambahan. Orang kok kemudian nggak bisa milih di sini, ada mekanisme pemilih pindahan yang pindah dari lokasi awal di rumahnya, dia ternyata sekarang nggak tinggal di rumahnya karena pekerjaan dan lain-lain. Itu semua sudah terantisipasi. Maka di banyak kasus sengketa di Mahkamah Konstitusi itu jarang yang menyoal daftar pemilih untuk yang kemarin. Bisa dicek. Oke. Termasuk pilkada. 2029 jangan sampai kita temukan lagi seperti itu ya berarti. Jangan. Ya kalau zero banget kan pasti susah, tapi kan kita harus menekan sampai semaksimal mungkin karena ya tadi itu data hidup. Tahu-tahu ada ya naudzubillah musibah misalnya kan, katakanlah bencana, akhirnya kita harus menyesuaikan dengan kita sisir lagi gitu kan. Nah itu, ini kan kemarin kan karena kan ditemukannya meninggalnya udah lama, kok masih ada data. Kalau ada orang meninggal belum lapor akta kematian pasti nggak bisa ke delete. Terus lapornya harus kemana? Masa ya ke KPU ya? Artinya banyak lembaga yang terlibat gitu. Betul. Nah, berbicara demokrasi di era baru sekarang dan juga adanya biaya politik yang sangat-sangat mahal, Mas Afif. Presiden Prabowo juga sering menyoroti bahwa demokrasi kita saat ini tuh sangat mahal, Mas. Dan juga memang melelahkan. Seperti tadi Mas Afif bilang, nggak mudah mungkin untuk menjaga demokrasi di bangsa Indonesia sekarang ini. Nah, sebagai Ketua KPU, Mas Afif bagaimana merumuskan nantinya jalan tengah antara menjaga asas luber curdil dengan menciptakan sistem pemilu yang lebih efisien dan murah atau low cost demokrasi? Bisa Pak? Yang pasti dorongan untuk efisiensi, kemudian penyederhanaan itu menjadi komitmen banyak pihak ya, termasuk semua pengambil kebijakan lah, dengan situasi sekarang juga apalagi kan. Apakah dengan penggunaan pemanfaatan teknologi informasi, maka kayak pendaftaran partai misalnya, kalau kita membandingkan 2024 kemarin dengan sebelumnya, tidak ada lagi sebenarnya orang datang mendaftaran partai dengan membawa berkas yang berupa fisik kertas-kertas, itu nggak ada. Yang udah pakai sistem dan datanya sudah ada di situ.
Oke. Jadi itu contoh misalnya bagaimana penyederhanaan dan penggunaan teknologi informasi bisa kita lakukan. Nah ke depan kalau undang-undangnya kemudian mengamanatkan let's say e-voting dan seterusnya juga kita harus hitungkan. Pertama biaya, kedua kesiapan kita, dan saya meyakini demokrasi yang tumbuh dan berkembang ya harus dipupuk. Apa-apa yang kita bayangkan tidak mungkin, sangat mungkin pada satu peristiwa, ada satu titik nanti juga bisa kita lakukan. Jadi ya, yang pertama dan paling penting itu bagaimana diskursus wacana-wacana dinormalkan dalam undang-undang. Karena itu kitab sucinya untuk kemudian bisa kita jadikan pijakan mengambil langkah pelaksanaan teknisnya. Kalau undang-undangnya tidak mengatur, idealitas hanya ada di ruang diskusi, maka PR nantinya buat penyelenggara. Itu dia. Iya, PR. Masalahnya. Maka kita harus mendorong dan mendukung proses revisi undang-undang ini. Wacananya banyak dibicarakan, ide baiknya banyak diutarakan sehingga terangkum dalam penormaan yang nantinya menjadi panduan dasar bagi pelaksanaan pemilu ke depan. Nah, misalkan panduan dasarnya sudah diperbaiki, sudah direvisi, tapi demokrasi di masyarakatnya semakin lemah. Tantangan pendidikan pemilih tentu tidak hanya di KPU dan banyak lembaga yang juga punya tugas. Partai politik punya tugas. Kalau di Kementerian Dalam Negeri Kesbangpol juga biasa melakukan pendidikan itu. Jadi intinya pendidikan politik, literasi politik itu tidak ansih tugas bagian kelompok, tugas semua pihak yang kita harus pikul bersama lah. Ya kan, pemilu ini untuk kita, maka mendewasakan pemilih juga tugas kita semua, tugas penyelenggara, tugas peserta. Semakin banyak pekerjaan kita tanggung renteng, insya Allah yang berat tadinya menjadi semakin ringan. Nah, ini Mungkin Mas. agak kesannya agak klise, tapi ya paling bisa menjelaskan ya situasi seperti itu, bahwa kita harus bersama-sama, nggak mungkin nggak. Bersama-sama, tapi kita nggak bisa menutup mata polarisasi di politik Indonesia saat ini sangat tinggi, Mas. Kubu-kubu Ya polarisasi. kita Echo chambers juga edukasi. banyak. Nah, itu dia kan. Edukasi, tantangannya di Tantangan. edukasi berarti. Ya kan keberbedaan platform politik, keberbedaan calon ini kan keniscayaan. Yes. Maka kalau orang bilang KPU ini mengelola konflik yang terlembagakan dalam partai-partai yang punya kepentingan berbeda, calon berbeda, yaitu fitrahnya. KPU mengelola, memanage perebutan kursi, perbedaan-perbedaan antar peserta pemilu ini dengan baik. Nah, akan semakin ringan tugas KPU kalau masing-masing partai juga memberi pendidikan dan edukasi yang maksimal terhadap pemilihnya atau warganya, anggotanya. Nah, ini riskan nih, Mas. Untuk politik uang jadinya di masyarakat. Nggak bisa dipungkiri. Yeah. Nah, apalagi Gen Z kita saat ini tuh kritis bukan main. Namun di lapangan kan realita politik uang itu masih terjadi. Pilihlah si A ya, pilih si B ya. Yeah. Saya kasih amplop, saya kasih amplop. Mungkin saya nggak perlu menyebutkan satu-satu, banyak yang sudah Yeah. terpilih menang karena praktik money politik. Nah, itu seperti apa kedepannya nanti benar-benar menjadi apa ya, pertarungan gagasan ini dilihat sekali nih, bukan sekedar tebel-tebelan amplop. Mengalami saya, Mas, di lingkungan. Besok pilih ini ya, 200.000. Besok pilih ini, nah itu gimana? Tidak bisa dipungkiri, itu masih ada. Kalau ada kecurangan di pemilu, negara kita membuat Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tapi sudah maksimalkah? Buktinya tahun kemarin kita masih menyaksikan itu banyak sekali terjadi Lalu juga. keterima juga. Saya tidak, Nah, tapi ditawari. nah iya kan tantangannya jadi gitu loh. Ada yang datang gitu loh tiba-tiba Ya, ke rumah. memang situasinya begitu ya, ini harus kita lawan iya, kan. berapa kepala keluarga? Oh, mohon kalau maaf, saya tidak terima dianggap itu. itu sebagai bagian yang menyimpang, yang harus kita lawan bersama. Artinya piranti untuk menjaga ini baik dari sisi kelembagaan sudah ada segala macam. Ya kita bareng-bareng, termasuk cara pandang orang untuk kemudian memahami ini kejahatan pemilu apa tidak, itu tantangannya. Ya kami juga pasti punya tantangan yang sama kan, untuk katakanlah
bagaimana memerangi politik uang Ya. di baik ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga Mas Afif, di Indonesia itu SDM kita juga Iya. kan belum semuanya bisa menerima. Politik uangnya dari mana? Nah itu kan dari partai-partai. Ya harusnya kan sama, semuanya harus berbenah, yang baik kita lanjutkan. Nah tapi itu gimana? Mungkin ada nggak sih cara dari KPU untuk bisa meminimalisir? Pengaturan undang-undangnya udah ada, mana yang Tapi kan dimaksud politik diterabas uang. juga. Ujung-ujungnya setelah pemilihan kita lihat sendiri banyak Laporin ke bupati, Bawaslu. banyak pejabat-pejabat yang kena OTT. Akhirnya baru ketahuan. Bukan akhirnya, mungkin apa memang ditunggu dulu naik dulu baru. Kalau itu kan tidak semuanya berhubungan dengan elektoral langsung. Yes. Orang menghubung-hubungkan. Emang gue aja ya. Kita ini kan mengadministrasikan mekanisme pemilihan saja pemilunya. Ya. Artinya kalau kejahatan, orang melakukan pelanggaran pasti ada mekanismenya. Ya, termasuk orang-orang yang kena OTT itu kan motivasinya kan pasti bisa macam-macam. Ada yang bilang karena modal kalau ketika dia mencalonkan diri mahal. Ada yang bilang juga karena memang murni proyek, program-program di daerah. Ya biarkan ini menjadi proses hukum yang berjalan kan gitu. Menarik sih tadi mendengar modal yang mungkin belum balik modal. Karena modalnya besar. Money politiknya besar sekali. Dirasakan seperti itu. Ya kalau di KPU mereka melaporkan berapa biaya kampanye kami terima. Adapun praktik di lapangannya kalau tidak seperti itu ya. Berarti kan memang bukan di harus kita. banyak lembaga yang ikut Ya, serta nggak untuk bisa mengawasi cuma KPU. pemilu. Bukan hanya tugas KPU semata gitu ya Mas Afif. Biar bebanmu nggak berat banget. Kan begini, kalau orang juga tidak mau menggunakan uang untuk pelaksanaan pesta demokrasi, nggak ada juga loh uang itu beredar. Iya. Kan uangnya nggak mungkin dari KPU. Cuman terkadang Ya kan? jadinya KPU yang kena juga. Nah, itulah. KPU ini gimana sih kok nggak Gimana? sampai ininya? Nggak kasihan apa lihat Oh, KPU iya. ini. Salah terus pokoknya kan. Nah, balik lagi karena kepercayaan publik, Mas. Public trust kita berbicara jujur, memang membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini tidak mudah. Iya, iya, iya. Apalagi kemarin banyak Gen Z yang sudah bisa Betul. mencoblos ya Mas. Ah. Nah itu banyak yang merasa tadi Mas bilang kalah jadi nggak puas. Ya kan. Filosofi Mas Afif dalam menghadapi kritik, hujatan, fitnah di media sosial itu seperti apa? Yang pasti yang pertama kita harus menyadari posisi kita memang orang publik yang punya tugas ngurus pemilu yang ini sangat sensitif. Ya pertama biar itu tidak menjadi beban, pekerjaan kita laksanakan dengan hati, dengan penjiwaan dan ya kesadaran diri bahwa memang ini menjadi tugas kita. Itu yang pertama. Kedua, nggak boleh reaktif dalam situasi tertentu. Nggak bisa kita langsung menjelaskan ke para pihak yang saat itu sedang sangat emosional. Kan fenomena di medsos kan sebagian yang lain kan fenomena di dunia nyata yang orang komplain ke kantor juga ada. Bagaimana kita menjelaskan dan seterusnya. Malah lebih krusial. Ya, jadi ya kalau media sosial juga tantangan banget sekarang. Saya merasakan betul lah pasca pemilu kemarin. Ya, pokoknya luar biasa lah. Mas Afif mencoba aktif mungkin di media sosial membalas misalkan satu-satu pesan yang atau memilih diam saja. Saya Nanti lihat sendiri memilih kerja saya diam, seperti tapi apa. kemudian kayak medsos pribadi ya masih menjadi medsos pribadi, tidak hanya urusannya pekerjaan. Kadang-kadang saya ada urusan sama anak, sama istri, makan di mana ya biasa aja karena kita part of hidup kita juga manusia biasa, tidak terganggu mesti semua ya, urusan kerjaan. pemilu gitu. Yes. Tapi kalau untuk katakanlah media ofisialnya KPU pasti akan berurusan dengan urusan pekerjaan. Terakhir sebelum kita mengakhiri episode kali ini, nantinya ketika Mas Afif sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua KPU, apa yang Mas Afif ingin tinggalkan untuk bangsa Indonesia ini dan juga harapan bagi anak-anak muda, mungkin nanti yang skeptis atau Nuka bilang tadi mereka apatis tidak mau memilih karena merasa tidak percaya dengan penyelenggaraan pemilu di negaranya sendiri, seperti apa Mas? Saya punya pepatah Arab yang menjadi pegangan saya dan ini mendrive untuk kemudian kita melakukan
pekerjaan itu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Saat kita menjadi KPU, kita kerjakan tugas KPU dengan maksimal. Saat kita menjadi Bawaslu, saya ya karena dulu pernah Bawaslu, ya kita lakukan. Nggak usah bermimpi ketika jadi Bawaslu seakan-akan kita udah bekerja seperti KPU. Enggak, ya udah yang depan mata saja. Sehingga ketika periode kita lewat dari situ, saya nanti pengandainya ketika saya udah nggak di KPU, maka orang akan mengenang apa-apa yang baik dari yang kita tinggalkan. Fakun hadisan hasanan liman ba'daka. Jadilah kamu kisah indah bagi orang-orang setelahmu. Semua orang bisa menilai apa yang kita lakukan, tapi ketika kita melakukan juga dengan sudah maksimal, saat Afif jadi itu ada situasi begini-begini, itu biar orang lain yang menilai. Ya udah kita lakukan yang terbaik aja Mbak Nuka. Jadi meninggalkan jejak yang baik buat orang-orang setelah kita. Ya, itu dia. Minimal ya orang lain yang menilai lah, nggak bisa kita menilai sendiri. Intinya sudah berpartisipasi untuk membuat bangsa Indonesia jauh lebih semaksimal mungkin baik, yang bisa kita lakukan, maju. kita lakukan. Baik, harapan sedikit nih bagi anak muda mungkin yang tadi Nuka bilang agak skeptis nih banyak nih. Iya, anak-anak muda, teman-teman Gen Z tentu sekarang menjadi salah satu pemilih dengan jumlah terbesar. Ini penting untuk kemudian mengikuti proses-proses. Dan saya ini membayangkan diskursus pemilu itu dibicarakan, dibahas dengan riang, dengan ringan. Jadi bicara pemilu biar nggak berat seperti kita harus berkerudahi terus. Nah ini penting, kelompok hobi didekati, kelompok-kelompok anak-anak muda yang riang gembira terus itu kita dekati. Dan juga dia memberikan pendidikan soal berpolitik. betul, itu dan penting. teman-teman Gen Z juga perlu, kan sekarang gampang aja membahas sejarah bahwa Republik ini, mekanisme pemilu ini sekarang begini itu nggak ujuk-ujuk, nggak mendadak. Ada loh peristiwa dulu pemilu sebelumnya seperti ini, ada pemilu di periode Orde Baru, reformasi sampai sekarang. Itu nggak mendadak begini. Ada lompatan-lompatan, ada perbaikan-perbaikan sehingga kita nggak ahistory. Jadi negara ini nggak mendadak seperti ini. Sekarang orang bebas sekali ngomong, kritik pemerintah. Ada loh periode atau masa di mana kita tidak seperti ini, kan gitu. Biar orang tahu gitu, sehingga kita menjaga semuanya. Nah, tapi kan jangan sampai juga nanti ada kata-kata, wah ini pemilu terbobrok yang pernah kita lakukan dengan banyaknya. Ya orang boleh menilai, tetapi kan pemilu dengan jumlah penduduk yang sangat besar, terbesar ketiga dunia, tapi dilaksanakan di satu hari kan memang hanya di Indonesia. Baik, Gitu. kita tunggu ya. Iya. Pemilu 2029 ke depannya jauh lebih baik. Mas Afif, terima kasih. Harapan saya juga banyak sekali untuk para sahabat penjaga harapan dari perbincangan kita hari ini. Demokrasi bukan hanya soal sistem, betul Mas Afif ya? Benar. Atau aturan, tapi juga soal komitmen kita, integritas dan juga kepercayaan harus benar-benar kita rawat bersama ya, agar bangsa ini jauh lebih baik ke depannya. Kita berbicara tentang politik dan lain-lainnya di episode berikutnya. Saya Nuka Azita, kita pamit undur diri terlebih dahulu, sampai jumpa.